Baiklah anak-anak dan semua pecinta pendidikan atau peduli pendidikan, kita bertemu kembali dengan Ugi Channel yang kali ini masih tetap membahas tentang materi-materi matematika. Sekarang kita akan masuk ke materi matematika kelas 6 dengan materi semester 2, yaitu jaring-jaring bangun ruang. Oke, jadi bangun ruang, jaring-jaring bangun ruang ini saya buat menggunakan aplikasi GeoGebra. Terima kasih kepada GeoGebra yang telah membantu untuk menciptakan jaring-jaring bangun ruang ini. Kita akan pelajari yang pertama tentang kubus. Ini salah satu jaring-jaring kubus. Nah, jaring-jaring kubus itu ada bermacam-macam. Nah, ini contoh jaring-jaring kubus yang pertama seperti ini. Kita lihat. Nah, jadi kubus itu terdiri atas dari 6 sisi. Tiap-tiap sisinya itu berupa persegi yang bentuk dan ukurannya sama. Itu terdiri atas 6 persegi yang bentuk dan ukurannya sama. Masih banyak lagi contoh-contoh untuk jaring-jaring kubus ini. Kita berikan contoh satu saja, nanti anak-anak bisa mencari yang lain dan sumber-sumber yang lain. Kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah balok. Balok ini hampir sama dengan kubus. Kita lihat bentuknya seperti apa. Dia bangun dimensi, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Kalau kubus mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, tetapi ukurannya sama, maka kita sebut saja ukuran masing-masing itu adalah sebagai rusuk. Kita sebut rusuk saja, karena panjang tiap rusuknya sama. Nah, kalau balok tidak. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Panjang dan lebar mungkin bisa sama, panjang tapi tingginya berbeda. Panjang dan lebar berbeda, mungkin tingginya sama dengan lebar atau panjang. Atau bisa tiga-tiganya berbeda antara panjang, lebar, dan tinggi. Nah, maka untuk jaring-jaringnya seperti ini. Yang berwarna biru itu berpasangan atau berhadapan dengan yang warna biru, yang hijau berhadapan dengan yang warna hijau, yang warna merah itu juga berhadapan dengan warna merah. Jadi yang berhadapan itu bentuk dan ukurannya sama. Ini juga banyak sekali contoh-contoh untuk jaring-jaring balok itu. Tidak hanya satu macam ini, masih ada bermacam-macam yang lain. Kita lanjutkan bangun yang ketiga. Bangun yang ketiga adalah prisma segitiga. Prisma segitiga. Disebut prisma segitiga karena prisma tersebut alasnya berbentuk segitiga. Ada segitiga sama kaki, sama sisi, siku-siku, atau sembarang. Nah, ini saya berikan contoh segitiga yang sama kaki. Nah, untuk segitiga sama kaki, maka mempunyai sisi tegaknya itu ada 2 sisi yang bentuk dan ukurannya sama. Karena segitiga itu ada 2 kaki yang sama. Nah, bentuknya seperti ini. Ini juga ada bermacam-macam jaring-jaring prisma segitiga itu. Nah, kalau segitiganya itu segitiga sama sisi, maka sisi tegaknya berupa persegi panjang itu bentuk dan ukurannya sama tiga-tiganya. Yang warnanya sama berarti bentuk dan ukurannya sama. Maaf, yang ini seharusnya sama dengan yang ini dengan ini yang sama. Ini beda ya. Ini sebagai alas, ini sebagai kaki-kakinya. Lanjut bangun berikutnya, yaitu tabung. Nah, tabung adalah bangun ruang termasuk prisma yang terdiri atas 2 lingkaran sebagai alas dan tutupnya, dan mempunyai selimut berupa segi 4
baik itu persegi panjang maupun persegi. Nah, kita akan lihat bagaimana jaring-jaring tabung tersebut kalau dibuka. Apakah benar kalau dibuka itu berbentuk persegi panjang atau persegi? Kita akan lihat. Nah, ini mulai terbuka. Sisi atasnya berupa lingkaran, sisi bawahnya berupa lingkaran, alasnya atau selimutnya berupa segi 4, yaitu persegi panjang ataupun persegi. Kalau untuk jaring-jaring tabung hanya seperti ini, hanya terdiri atas 2 lingkaran dan 1 persegi panjang atau persegi. Lanjut bangun yang berikutnya. Nah, ini jaring-jaringnya seperti itu ya. Kita lanjut bangun yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke limas. Nah, limas itu adalah bangun ruang yang merupakan sepertiga dari prisma dengan ketentuan ukuran alas dan tingginya sama. Nah, ini adalah limas yang alasnya berbentuk segi 4, namanya limas segi 4. Alasnya berbentuk segi 4, itu baik persegi 4-nya itu persegi panjang atau persegi atau segi 4 yang lain. Nah, kalau persegi panjang maka dia mempunyai sisi tegaknya itu, kalau persegi panjang yang berupa segitiga itu yang berhadapan-hadapan itu bentuk dan ukurannya sama. Kalau persegi sisi tegaknya berarti sisi tegaknya itu keempat-empatnya sama. Nah, ini jaring-jaring limas segi 4 mempunyai alas berbentuk segi 4, kemudian sisi tegaknya berupa segitiga, jumlahnya ada 4. Oke, dengan seperti ini anak-anak akan lebih jelas menyerupai aslinya. Kita lanjutkan limas segi 4. Sekarang kita masuk ke limas segitiga. Nah, ini limas segitiga. Disebut limas segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Nah, alasnya bisa berbentuk segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, ataupun segitiga sembarang. Nah, sisi tegaknya berupa segitiga sama kaki. Sama dengan yang limas segi 4 tadi juga sama. Sisi tegaknya berupa segitiga sama kaki. Ini sisi tegaknya akan sama, tiga-tiganya sama kalau alasnya yang berwarna hijau ini adalah segitiga sama sisi. Kalau ini berupa segitiga sama kaki, maka sisi yang sama ada 2. Seperti ini bentuk jaring-jaring limas segitiga. Ini hanya diberikan satu contoh limas segitiga. Sebenarnya ada macam-macam limas segitiga. Oke, itu limas segitiga. Kita masuk ke bangun berikutnya. Bangun berikutnya adalah kerucut. Kerucut itu sepertiga dari tabung. Alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian selimutnya ini adalah berupa juring, bagian dari lingkaran. Juring, bagian dari lingkaran. Kalau kita buka nanti akan terbentuk seperti itu, akan berupa juring dan sebuah lingkaran. Sisinya ada 2, lingkaran dan juring. Kemudian mempunyai satu rusuk, namanya rusuk lengkung, dan mempunyai 1 titik puncak. Mempunyai 1 titik puncak. Ini kalau kita buka seperti ini. Lingkaran itu bisa diletakkan di sebelah kiri, sebelah kanan. Yang penting tetap berada di bawah. Tetap berada
ada di bawah di sini nih. Nah, demikian tadi kita mengenal macam-macam jaring-jaring bangun ruang. Masih banyak sekali bangun ruang yang lain, ada prisma segi 5, prisma segi 6, 5 segi 5, 5 segi 6, segi 8, dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan contoh ini para siswa bisa lebih mudah untuk mempelajari, dan para orang tua dan teman-teman guru bisa membantu untuk mengajarkan kepada putra-putrinya. Terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, para pemerhati pendidikan, khususnya dapat membantu para orang tua dan teman-teman guru dalam mengajar dan membantu para putra-putrinya di masa pandemi ini dalam belajar secara online. Terima kasih.